Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di dalam seminar Reform Injili pada malam hari ini. Hari ini kita akan masuk di dalam satu pembahasan yang saya beri tema Oasis Kehidupan, yaitu secara lebih khusus adalah memahami Firdaus dalam dunia berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami mengenai Firdaus, di dalam Alkitab itu memiliki terminologi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan tantangan penterjemahan, khususnya dalam Alkitab bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan dalam Alkitab dalam bahasa Yunani, dan kemudian ada pertambahan makna dan seterusnya, dan kemudian di dalam perjanjian baru kita lihat mengenai Firdaus muncul beberapa kali, tepatnya 3 kali, dan ini yang kemudian akan kita bahas. Tapi balik lagi ya, waktu kita merenungkan mengenai oasis kehidupan, itu ada satu pertanyaan yang kita perlu jawab pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita di dalam dunia berdosa itu boleh menikmati dalam tanda kutip, ini saya beri tanda kutip, yaitu Firdaus. Firdaus yang telah hilang, yang telah di mana Adam dan Hawa terusir. Bagaimana mungkin kita menikmati suasana seperti di dalam Firdaus, yaitu suasana di mana manusia dan Allah itu begitu dekat. Dan kalau kita lihat itu tentu saja di dalam Kristus, tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana teknisnya sampai kita boleh mengalami Firdaus di dalam Kristus. Nah ini yang kita akan mencoba bahas pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sekali lagi beri bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami ingin mempelajari firman Tuhan. Kami ingin meneliti satu demi satu yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci, yaitu bagaimana kami boleh mengerti apa yang sebetulnya digenapkan oleh Kristus, apa yang sebetulnya dinyatakan oleh Kristus pada waktu Ia melayani di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang gentar, hati yang penuh pengertian, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Ada 7 poin yang kita akan bahas. Pertama kita akan bahas mengenai terminologi daripada Firdaus. Dan yang kedua, kaitan dengan Firdaus itu tentu saja adalah Covenant of Works atau perjanjian kerja yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 2. Karena ada kaitan antara apa yang kemudian dilanggar oleh Adam sehingga Adam kehilangan tempat atau relasi dengan Allah di Firdaus. Berikutnya kita akan melihat paradise lost atau surga atau Firdaus yang hilang atau di mana Adam tidak bisa lagi tinggal di Firdaus dan ada kerub atau malaikat yang Tuhan tempatkan untuk menjaga taman itu. Dan kita akan lihat yang keempat adalah perkembangan atau pengharapan mesianik dan Firdaus secara eskatologi. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan khususnya setelah nanti orang Israel itu dibuang ke Babilonia, pengharapan akan mesianik dan pengharapan akan Firdaus yang eskatologis ini muncul begitu nyata baik di dalam perjanjian lama maupun kemudian di dalam literatur intertestamental atau yang kita biasa sebut apokrifa atau pseudepigrapha ya. Pseudepigrapha itu adalah tulisan, pseudo itu palsu ya, grapha itu tulisan, jadi itu maksudnya adalah tulisan yang mengatasnamakan nama orang lain, yang biasanya adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama. Maka kalau kita lihat adalah kitab Henoch, ada kitab Testament of Levi, dan bapak-bapak patriarka yang lain itu biasanya pseudepigrapha. Nah berikutnya, kita akan lihat ya bagaimana pemahaman akan pengharapan mesianik dan Firdaus eskatologi baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam teks-teks intertestamental itu membuat kita makin melihat signifikansi di dalam paradise regain atau di mana paradise itu bisa diakses kembali di dalam Kristus tentu saja. Dan berikutnya kita akan secara detail kita akan melihat mengenai pencobaan di padang gurun dalam narasi Markus yang sangat unik. Karena di dalam narasi Markus pasal 1, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ini memiliki banyak kata-kata atau terminologi yang tidak terdapat di dalam Injil lain. Dan ini adalah bagian yang kita mau garis bawahi. Dan yang terakhir, kita akan refleksi mengenai makna oasis kehidupan. Bagaimana kita setelah memahami mengenai Firdaus,
lalu kita kemudian merenungkan ya, Firdaus itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam banyak tantangan, pergumulan, kesesakan di dalam dunia berdosa ini. Dan ini 7 poin yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, saya langsung saja, saudara sekalian, kita pertama akan masuk di dalam terminologi Firdaus ya. Nah, yang pertama kalau kita di dalam bahasa Indonesia ini Firdaus, kata Firdaus itu sebetulnya itu adalah kata resapan dari bahasa Persia, yaitu adalah Pairi Deiza. Di dalam bahasa Inggris kan jadi paradise ya. Dan asal kata ini artinya adalah taman yang berpagar. Taman yang ada pagarnya, ada temboknya, sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk ke dalam taman ini. Dan di dalam konteks Timur Dekat kuno, taman yang berpagar itu pada umumnya atau hampir setiap kali mengacu kepada taman daripada raja. Royal Park gitu ya, Royal Garden, sesuatu yang seperti itu. Dan yang kemudian, yang kedua, kalau kita lihat bahasa Ibrani itu melakukan transliterasi dari bahasa Persia ke dalam bahasa Ibrani. Ya, transliterasinya adalah Pardes, ya, Pardes. Dan hanya muncul 3 kali, yaitu di dalam Nehemia, Kidung Agung, Pengkhotbah. Dan saudara, hal yang pertama-tama kita mau lakukan adalah memahami kemunculan kata Pardes ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama, semuanya punya makna sekular. Makna sekular itu tidak harus kita katakan sebagai sesuatu yang rendah atau bagaimana ya, tapi makna sekular itu simply sesuatu yang disebut atau yang kita katakan yang tidak mengacu kepada hal spiritual. Yaitu di dalam konteks ini ya Pardes itu ya simply ngomong kebun, semua kebun, mau kebun tukang Pak Tani, mau kebunnya si Nabot, mau kebunnya siapa, itu semua Pardes. Nah, gambaran ini adalah kita paham, berarti kemunculan pertama, kata Pardes ini tidak memiliki makna spiritual apapun, saudara. Oke, jadi itu tahapan yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, kemudian kita akan meneliti bagaimana kemudian terminologi Pardes ini bisa menjadi satu terminologi yang kaya akan makna spiritual. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba kata Firdaus ini itu mewarnai konsep ya spiritual ya, di mana kita ketika meninggal kita akan ke Firdaus, kemudian waktu kita mengacu ke dalam Lukas, kalimat Tuhan Yesus, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, kita melihat itu adalah mengacu kepada surga, di mana Tuhan itu berada di sana, dan itu menjadi satu kata yang syarat atau kaya akan makna spiritual. Dan oleh sebab itu, kita akan lihat ya, bagian berikutnya yaitu adalah, di dalam tradisi literatur Greka atau Yunani, yang pertama kali menggunakan kata Pardes, itu adalah Xenophon. Xenophon seorang Greek filosofer, dia juga adalah ahli strategi dan seterusnya, banyak sekali dia punya keahlian, tetapi dia yang pertama menggunakan terminologi paradeisos untuk menyebut taman Raja Persia. Dan terminologi ini di dalam bahasa Yunani ini juga transliterasi, berarti dari bahasa Persia ke dalam bahasa Greka ditransliterasi, paradeisos, itu mengacu ke, sekali lagi, Taman Raja Persia, dan terminologi ini sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi, abad ketiga saudara ya. Dan dari sana saudara, terminologi ini menjadi makin populer, makin umum, dan oleh sebab itu ketika kemudian ada penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Yunani atau yang kita kenal sebagai Septuagint, itu kemudian di dalam Septuagint menerjemahkan seluruh kata kebun, taman, atau bahkan hutan yang bukan hutan semak belukar, bukan ya saudara, hutan yang tertata gitu. Jadi ada kira-kira 4 kata taman, kebun yang ada di dalam Alkitab, itu semua diterjemahkan menjadi paradeisos. Dan oleh sebab itu saudara, kata taman yang ada di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3, itu kemudian diterjemahkan menjadi Firdaus, demikian. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana proses penterjemahan ke dalam satu bahasa tertentu itu bisa mempengaruhi pemahaman atau penggunaan terminologi tertentu sehingga makin lama memiliki pertambahan makna spiritual. Dan oleh sebab itu ya waktu kita lihat Alkitab di dalam bahasa Ibrani, kata gan itu adalah sesuatu kata kebun biasa ya, taman biasa, tetapi ketika masuk kata
Firdaus itu menjadi satu yang diacu kemudian. Yaitu kata ini menggambarkan state awal pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan di dalam relasi kepada Tuhan di Firdaus. Sehingga Taman Firdaus ini menjadi satu terminologi yang kemudian diingat kembali oleh orang-orang Israel yang dihakimi Tuhan, yang didisiplin Tuhan pada waktu mereka dibuang ke Babilonia. Sehingga kemudian pengharapan akan restorasi Firdaus itu muncul di dalam mereka punya pengharapan. Dan kemudian nanti akan kita bahas ya, salah satu aja ya, kita tidak bahas semua literatur pseudepigrafa atau apokrifa, tapi masuk juga di dalam pengharapan di dalam literatur intertestamental ini, saudara. Jadi kita akan melihat ya, perkembangan makna dan pengharapan akan Firdaus itu makin lama makin tebal, makin banyak. Dan kemudian waktu Kristus datang, ini poin yang paling penting yang kita mau garis bawahi. Pada waktu Kristus datang, dia menggenapkan seluruh pengharapan baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun pengharapan yang direfleksikan oleh orang-orang di dalam zaman intertestamental terhadap Alkitab PL, ini kemudian digenapkan. Oke, ini jadi sedikit mengenai terminologi, saudara. Berikutnya, saudara. Nah, kita akan lihat ya, sekarang masuk tadi terminologi secara keseluruhan. Sekarang kita melihat ke dalam konteks lebih sempit, yaitu di dalam Kejadian, Taman Eden atau Firdaus dalam Kejadian. Apa ini? Nah, maka kita waktu memahami sedikit mengenai konteks Paradises yang tadi muncul di Persia, itu mengacu kepada Royal Garden, maka kita bisa lihat bahwa penulis kitab Kejadian itu menggambarkan juga bahwa Firdaus itu adalah Royal Garden, saudara. Kenapa? Karena taman ini bukan taman sembarangan, taman ini ada tertutup, saudara, dijaga malaikat ya. Kita bisa bayangkan kalau malaikat jaga satu pintu, berarti yang lain itu kan di wall ya, tertutup begitu. Kalau enggak ya Adam dan Hawa bisa masuk dari mana ya, kalau hutan biasa yang enggak ada tutup atau pagarnya. Nah, maka manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman ini sesuai hukum atau perintahnya. Jadi di sini karena ini adalah tamannya Tuhan, maka Tuhan yang menetapkan apa saja yang harus dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Dan oleh sebab itu, saudara, bagian yang kedua yang kita lihat adalah manusia, ini garis bawahi ini bagian ini, yaitu manusia hanya dapat tinggal di Firdaus dengan ketaatan sempurna terhadap Covenant of Works atau perjanjian kerja. Dan oleh sebab itu ketika manusia melanggar, maka manusia akan diusir ke padang gurun. Itu pasal 3 ayat 24 ya, tanah menumbuhkan semak belukar dan seterusnya ya, beserta dengan hukuman dan kutukan. Nah, yang kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, saya akan buka bagian ini buat kita sekalian nih, saya akan bacakan. Di dalam Kejadian pasal 3, saya ingin ajak kita membaca dari ayat yang ke-22. Dan kemudian 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan taman dari mana ia diambil. Nah, ini yang ayat 23 ini biasa kita baca sekali lewat ya, sehingga kita tidak terlalu lihat apa yang dinyatakan di ayat 23. Tapi kita lihat ayat 22 dulu ya, yaitu adalah waktu Tuhan memberikan intervensi, itu adalah belas kasihan Tuhan. Kenapa? Kalau Adam dan Hawa digambarkan makan pohon kehidupan, maka mereka akan berdosa di dalam immortality. Ini menakutkan nih. Jadi mereka akan berdosa selama-lamanya. Maka pencegahan Tuhan itu adalah satu bentuk hal yang kindness ya, God's kindness itu yang merestrain daripada Adam dan Hawa. Tetapi yang kedua yang kita lihat di dalam ayat 23, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tamannya Tuhan, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sehingga kita bisa memahami, saudara, manusia itu diambil dari tanah, bukan dari Taman Eden, yaitu dari luar. Jadi ya ini biasa dari debu, mereka kembali kepada debu. Dari Tuhan mengutus mereka untuk mengusahakan tanah di luar itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi ya, waktu manusia itu taat, mereka akan tinggal di dalam Firdaus. Jadi Tuhan yang punya taman dan Tuhan menetapkan peraturan sehingga manusia taat.
Ketika taat dia akan tinggal di situ, kalau nggak taat ya mereka keluar ya. Berikutnya saudara. Nah di dalam bagian ini yang kita nanti akan lihat di dalam keseluruhan Alkitab. Kita harus ingat betul-betul bahwa Firdaus dan padang gurun akan menjadi motif penting yang kemudian bertolak belakang di dalam Alkitab saudara. Padang gurun itu banyak sekali kemunculannya, misalnya ya waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka dipanggil ke padang gurun untuk beribadah, tetapi yang dilakukan adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan di situ digambarkan kemudian mereka dihukum Tuhan karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan mampu memimpin mereka masuk ke dalam padang gurun. Sehingga 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Jadi ini gambaran padang gurun. Gambaran Firdaus bagaimana? Itu banyak sekali saudara. Nanti ada di dalam Yesaya, itu akan digambarkan nih, restorasi daripada pekerjaan Tuhan atau harapan dari orang Israel mengenai restorasi yang Tuhan kerjakan, itu gambarannya adalah eschatological Firdaus. Maka ada gambaran yang nanti kita akan bahas ya berikutnya. Ada gambaran di mana manusia dan binatang liar itu berdampingan ya. Anak lembu sama singa itu berdampingan dan seterusnya. Itu adalah gambaran Firdaus eskatologis yang mengacu ke dalam Firdaus di dalam Kejadian. Oke, ini adalah sedikit ya waktu kita bicara mengenai Firdaus di dalam Kejadian. Kita akan lanjut lagi saudara. Saya akan highlight saja ya bagian ini ya. Mungkin next time bisa kita bahas lebih detail di bagian yang lain. Berikut ini adalah covenant of works atau perjanjian kerja. Tadi sebelumnya kita sudah sempat singgung sedikit, yaitu tamannya Tuhan. Jadi ada rules and regulation yang harus dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Nah sekarang bukan hanya itu taman Tuhan dan Tuhan yang menetapkan peraturan, tetapi cara penulisan daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17, itu ditulis dalam bentuk perjanjian sesuai dengan cara orang-orang timur dekat kuno menulis perjanjian. Yaitu suzerain vassal. Suzerain itu adalah raja yang menaklukkan, raja yang lebih besar. Dan kemudian vassal itu raja yang ditaklukkan. Ini suzerain vassal ya. Ini terkenal sekali kalau kita studi timur dekat kuno ya. Nah di dalam bentuk perjanjian seperti ini biasanya selalu ada judul. Yaitu ya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu judul. Lalu ada historical prologue. Apa saja yang Tuhan kerjakan, dia ciptakan semua dari hari pertama sampai hari ke-7. Lalu ada stipulation atau peraturan, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, ada perintah beranak cucu, ada perintah jangan makan buah dan seterusnya. Kemudian ada disposition dan regular reading, tetapi di dalam konteks ini Adam dan Hawa tidak punya perjanjian tertulis, tetapi di dalam konteks kemudian orang Israel yang ada di padang gurun menerima 10 hukum, itu ada disposisinya. Atau yang tertulis saudara ya. Witness atau saksi di sini ada Kejadian 1 ayat 31 dan 2 ayat 1. Kita bisa lihat ya. Ayat 31 itu adalah Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ke-6. Pasal 2 ayat 1, demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu digambarkan menjadi saksi saudara. Dan berikutnya tentu ada blessing and curse, yaitu blessing kalau beranak cucu, tetapi curse itu kalau mereka melanggar mereka akan mati. Nah ini gambaran saudara, sehingga kita waktu membaca Alkitab kita bisa dengan belajar lebih teliti, kita bisa menemukan kelimpahan latar belakang atau konteks orang-orang di dalam perjanjian lama, memahaminya saudara. Berikutnya, nah ini yang kita akan coba relasikan ya. Sedikit masuk ke dalam isu kontemporer, isu saat ini, yaitu bicara mengenai freedom. Apa freedom? Nah sekarang kita akan coba relasikan ya, antara covenant of works yang tadi kita tahu bahwa Tuhan berikan pada waktu Adam dan Hawa tinggal di Firdaus tamannya Tuhan, dengan konteks kebebasan. Nah yang pertama ya, hal-hal yang tersirat dari perjanjian kerja itu apa? Yang pertama, Tuhan berotoritas atas manusia. Ini mutlak saudara. Tuhan berotoritas atas manusia, dan implikasi kebebasan dalam pemahaman perjanjian kerja apa? Kalau begitu, apa implikasi konteks kebebasan dengan memahami Tuhan otoritas atas manusia? Yaitu jawabannya adalah manusia merespon kebebasan dalam Tuhan. Itu paralelnya saudara.
Jadi kita tidak bisa merespon kebebasan di luar Tuhan karena Tuhan punya otoritas. Jadi manusia yang menganggap diri saya bebas, tidak ada lagi yang mengekang, bahkan Tuhan sekalipun dia tidak takut, itu adalah respon yang bablas, respon yang salah yang kemudian akan menghasilkan misery, penderitaan di dalam hidup. Meskipun hari ini dia rasa baik-baik saja ya. Saya kumpul kebun tidak ada masalah ya. Saya enggak kena penyakit, HIV juga enggak ada masalah. Tetapi saudara, apa yang dia kerjakan itu akan menumpuk misteri atau penderitaan dalam hidup. Menakutkan saudara. Dia punya keluarga pasti berantakan. Tidak ada orang yang hidupnya hancur-hancuran, hidup keluarganya baik-baik saja. Tidak saudara, kecuali dia bertobat ya. Itu pun masih menanggung dampak apa yang dia kerjakan di masa lampau. Berikutnya saudara, yang kedua ya, poin kedua yang bagian kiri, manusia bertanggung jawab pada Tuhan atas tindakannya. Nah oleh sebab itu ya, kebebasan itu, bagian kanan ya, bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita ini bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi kita harus tanggung jawab kepada Tuhan, saudara. Ini bagian pemahaman freedom yang benar. Freedom itu tidak sebebas-bebasnya. Freedom itu tidak melakukan apa yang mungkin kita kerjakan. Enggak, saudara. Yang kita mungkin kerjakan itu harus dikerjakan di dalam respon kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa lihat ya. Misalnya ya, di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Imamat pasal 18 dan 19. Tuhan benci kepada orang-orang Kanaan, kenapa saudara? Karena mereka melakukan incest. Manusia bisa tidur sembarangan enggak saudara? Bisa, tapi boleh enggak? Enggak, tidak boleh. Maka Tuhan murka pada waktu mereka melakukan incest. Apalagi, melakukan dengan sesama jenis saudara. Laki-laki kepada laki-laki. Di dalam konteks itu yang ditekankan, tapi perempuan kepada perempuan juga di dalam Roma dinyatakan, atau kepada binatang. Bisa nggak? Bisa saudara. Tetapi apa? Tetapi itu melanggar ketetapan dan kesucian kekudusan Tuhan. Maka tidak semua yang bisa, itu kita kerjakan saudara. Kalau kita ambil konteks hari ini, kita bisa nipu orang nggak saudara? Bisa. Kita bisa sombong? Bisa. Kita bisa lakukan apapun? Bisa saudara. Tapi tidak semua berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita melanggar, menggunakan kebebasan kita dengan liar, itu berarti kita sudah melanggar tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak hidup di hadapan Tuhan. Nah oleh sebab itu ya, covenant of works dan freedom ini adalah landasan penting dalam memahami kebebasan. Untuk kemudian relasinya adalah bagaimana kita boleh menikmati firdaus di dalam Kristus. Itu bagian terakhir nanti saudara. Nah yang ketiga, kita akan lihat lagi. Kehendak bebas manusia berada dalam konteks perjanjian. Sekali lagi ya, kehendak bebas manusia berada dalam konteks perjanjian. Maka kalau kita bisa katakan ya, kehendak bebas apa yang Adam punya pada waktu itu? Adam punya kebebasan, salah satunya adalah memberi nama kepada binatang-binatang. Dia bebas berikan. Itu di dalam konteks perjanjian kerja. Dia boleh berikan nama satu dengan yang lain, itu berbeda saudara. Itu kebebasan. Lalu yang kedua, dia boleh bebas. Pada waktu itu dia mau makan buah apa saudara. Dia tidak harus makan buah yang sama tiap hari. Dia boleh pilih, kecuali satu buah yang dia tidak boleh makan. Nah ini adalah konteks kebebasan saudara. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan antara kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia. Kebebasan manusia itu harus tunduk kepada penentuan Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan saudara. Nah konsekuensi yang berikutnya adalah kebebasan itu adalah kebebasan yang terbatas. Sekali lagi ya, kebebasan itu kebebasan yang terbatas di mana perjanjian kerja menjadi ujian kebebasan manusia. Orang zaman sekarang itu akan mengatakan kalau kebebasan itu terbatas, itu bukan kebebasan namanya saudara. Tetapi kita harus bilang ya, kebebasan tanpa batas itu juga bukan kebebasan namanya, itu keliaran saudara. Oke berikutnya saudara. Kita akan lihat ya, maka kebebasan yang tidak terbatas, sekali lagi ya, ini biasanya anak-anak remaja yang lagi mencari identitas, ini sangat rentan dalam bagian ini. Mereka tidak tahu otoritas, mereka langgar, semua orang tua punya kalimat atau perintah atau saran. Sekali lagi, waktu kita lihat ini, kebebasan yang tidak terbatas, bukan saja tidak alkitabiah, melainkan melanggar esensi dari perjanjian kerja. Melanggar esensi dari perjanjian kerja, saudara. Dalam perjanjian kerja, Tuhan memberkati beranak cucu dan seterusnya, mengelola dan memelihara taman itu termasuk diri sendiri. Nah maka saudara, implikasi berikutnya adalah, misalnya kita ngomong, oh kebebasan itu saya bebas mau makan apa saja.
Bebas, bebas, betul. Kelihatannya begitu, saudara. Tetapi ada restriksi atau ada pembatasan. Kita tidak boleh semena-mena makan apapun yang kita mau sampai akhirnya itu menjadi jerat atau mematikan kita. Itu sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab ya. Berikutnya, saudara. Kebebasan diberikan Tuhan dalam konteks perjanjian kerja. Sekali lagi, saudara. Kita harus tahu kebebasan yang kita punya hari ini adalah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya, segala sesuatu dikatakan, Paulus katakan, ujilah, ujilah. Uji, itu apakah itu berkenan? Apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu sedap didengar? Apakah itu kemudian membangun dan seterusnya? Itu sesuatu yang kita uji, saudara. Di dalam Tuhan, kebebasan itu kita lakukan. Sehingga kemudian manusia dapat menyatakan kebebasan yang berpadanan terhadap karakter. Ini garis bawahi sekali lagi. Karakter kebenaran, kekudusan, dan keadilan Tuhan. Ini adalah awal di mana Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa ditempatkan di dalam Taman Eden atau Firdaus. Ini adalah di mana mereka merespon secara sempurna apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ini adalah sesuatu state awal, saudara. Relasi yang begitu dekat dengan Tuhan dan mereka boleh berkomunikasi dan Adam melakukan tugasnya memelihara dan mengusahakan taman itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini konteks awal-awal, saudara. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu paradise lost. Ini kita pinjam istilah dari John Milton. Ya. John Milton itu seorang sastrawan dari England. Dia menulis puisi Paradise Lost. Dan ini dia menceritakan mengenai bagaimana sebelum manusia diciptakan, iblis itu iri terhadap anak Allah. Dan kemudian mereka memberontak dan mereka kemudian jatuh. Berperang dulu kemudian jatuh, lalu kemudian John Milton mengatakan karena yang jatuh ini sepertiga maka Tuhan menciptakan manusia sepertiga menggantikan jumlah mereka. Lalu singkat cerita ada plot bagaimana kemudian iblis ini tidak senang kemudian karena mereka melihat manusia itu hidup begitu nikmat di dalam Taman Eden. Lalu yang dilakukan oleh iblis adalah menggoda manusia sehingga manusia jatuh menjadi mereka punya tim. Sama-sama jatuh menanggung murka Allah. Ini adalah Paradise Lost, cerita versi John Milton. Nah di sini kita hanya pinjam istilahnya saja, tetapi isi daripada tulisan John Milton sendiri itu adalah bagian yang kita bisa diskusikan, kita bisa perdebatkan, kita juga boleh kritik, saudara. Nah sekarang kita akan lihat ya, sedikit ada paralel dengan apa yang dinyatakan oleh John Milton, yaitu saya ingin menggarisbawahi atau membahas ya, mengenai the devil's trick atau triknya si iblis. Tipikal apa sih yang dia pakai untuk menggoda manusia dari Adam sampai sekarang, atau sampai selama bumi masih ada, saudara. Dia akan pakai cara ini terus. Apa saja itu? Yang pertama ya, saudara ya. Ini kita boleh evaluasi ya, apa yang kita lakukan pada waktu kita mau mengambil satu tindakan atau keputusan. Pertama, saudara, dia akan menghadirkan satu konflik. Konflik apa ini? Yaitu konfrontasi penilaian antara Tuhan dan manusia atas kebebasan manusia. Konfrontasi penilaian antara penilaiannya Tuhan dengan penilaian manusia karena kita pikir kita punya kebebasan. Makanya freedom yang dicari oleh manusia ini sebenarnya freedom di dalam Tuhan atau freedom di dalam hawa nafsu dan kerakusan. Kita lihat ya negara-negara yang bebas ya, dalam pengertian bebas, betul-betul bebas, saudara. Mereka bebas melakukan dosa bagaimanapun asal dalam persetujuan. Ya kalau suka sama suka silakan, saudara. Ya kira-kira demikian ya. Kumpul-kumpul ya nggak masalah, lakukan LGBT enggak apa-apa, pawai, semua pawai. Enggak pakai pakaian juga enggak ada yang tegur. Itu di negara tertentu, saudara. Apapun mereka kerjakan terserah, saudara. Itukah bebas? Itu bukan bebas. Itu adalah kebebasan yang kemudian ditipu, hasil tipuan iblis. Ya seperti manusia pertama ya, Hawa dibilang kamu kalau makan buah ini seperti Tuhan, itu adalah konflik ya. Mulai diberikan satu pemikiran yang liar. Oh iya berarti Tuhan mengekang kebebasan saya. Saya mau melakukan, melampiaskan hawa nafsu saya, kenapa enggak boleh? Nah ini adalah trik dari iblis, saudara. Berikutnya ya, esensi godaan iblis adalah kamu akan jadi seperti Allah. Implikasinya adalah manusia menjadi Allah dan bebas dari ikatan perjanjian kerja. Ini gambarannya, saudara. Ini ilusi. Ilusinya iblis adalah kalau kamu
lakukan ini kamu akan jadi seperti Allah dan lepas dari ikatan perjanjian kerja. Itu tidak mungkin saudara. Itu tidak mungkin, itu tipuan iblis. Iblis tidak akan tanggung bonnya. Ibaratnya kamu boleh makan ke restoran paling mahal, silakan masuk makan. Makan, mau tinggal di hotel bintang 5 boleh, silakan. Tapi kamu keluar bayar sendiri. Iblis ngomong, nggak apa-apa, nanti ada yang bayarin kayak atau apa. Nanti setelah pulang, bonnya datang. Ya kira-kira demikian. Kita pikir kita hidup nikmat, tetapi bonnya harus bayar. Nah itulah gambarannya, tipuan iblis. Kita pikir kita lepas, kita pikir kita mampu seperti Allah. Tapi hasil yang kita dapatkan justru kematian. Kalau kita lepas dari sumber yang hidup, apa yang terjadi saudara? Kita akan mati. Kalau kita lepas dari sumber sukacita, apa yang terjadi saudara? Kita punya hidup penuh dengan misery, penderitaan, penyesalan. Kalau kita lepas dari sumber yang suci, apa yang terjadi? Kita punya hidup jadi bobrok, jadi tidak kudus. Dan seterusnya, itu kita bisa lihat ya relasi di dalam antara manusia. Berikutnya saudara. Di dalam bagian ini, di dalam Firdaus kita melihat ya, triknya berikutnya adalah sarana ya, memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan sudah larang. Tuhan sudah larang. Misalnya berikutnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab apa? Pernikahan adalah sesuatu yang kudus, tidak boleh dicemarkan. Orang yang mencemarkan pernikahan itu mencemarkan diri sendiri. Itu gambaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi iblis punya trik apa? Enggak apa-apa, itu bukan tubuh kamu, pakai saja. Pakai, nikmati hidupmu. Satu kali hidup, satu kali untuk kita nikmati saudara. Nah itu adalah triknya, kita pakai sarana yang Tuhan beri untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ini kan terkutuk saudara, oleh sebab itu waktu kita menerima kutukan, itu udah yang paling light saudara. Kenapa? Karena kutukan Tuhan itu harusnya mati total saudara. Tapi karena belas kasihan Tuhan, manusia sebelum dunia dijadikan sudah dipilih di dalam Kristus. Berikutnya saudara ya caranya tadi yaitu trik berikutnya. Mengkompromikan hukum perjanjian kerja atas nama kebebasan. Berapa banyak kita lihat ya, orang berjuang demi kebebasan. Yang dia ingin apa? Kuasa saudara. Kudeta demi kudeta terjadi di mana-mana saudara. Kita tahu kudeta di Myanmar, kudeta di mana lagi terjadi pembantaian, pembunuhan, demonstrasi, pemberontakan, dan seterusnya. Apa tujuannya? Apakah untuk menegakkan keadilan? Saya pikir orang dewasa ini, orang saat ini kalau mendengar alasan seperti itu, kita akan tahu ini alasan muluk-muluk, saudara. Mencari kebenaran, kan keadilan dengan cara kudeta dan membantai orang ribuan seperti ini bukan mencari keadilan dan kebenaran. Ini mencari posisi dan kuasa, saudara. Atas nama kebenaran dan keadilan. Itu yang terjadi. Orang melakukan twist, motivasi yang terselubung, saudara. Dia pakai nama kebebasan. Saya akan membebaskan masyarakat dari korupsi lah, apa dan seterusnya. Tapi yang terjadi yang benar-benar terjadi adalah motivasi ingin berkuasa dan merampok semua. Itu mungkin yang terjadi, saudara. Oke, jadi ini mirip-mirip saja dan kita bisa telusuri di dalam sejarah dan kita bisa lihat tipuan ini demi tipuan. Kenapa? Karena manusia yang di luar Kristus tidak tahan dengan godaan. Dikasih kenikmatan hidup dia jatuh pasti. Dikasih uang dia juga jatuh. Dikasih godaan yang lain itu satu-satu jatuh. Dan oleh sebab itu ya, waktu kita lihat gambar ini, saudara. Ya di sini ada saya siapkan satu gambar. Ini adalah story of Saint Anthony. Kalau kita lihat gambar ini adalah seorang Saint Anthony dari Mesir. Dia adalah imam pertama yang kemudian mengasingkan diri ke padang gurun dan kemudian dia berdoa dan puasa. Dia menjadi hermit dan kemudian dia yang mendirikan salah satu yang mendirikan biara. Nah, di dalam dia punya perjalanan spiritual. Dia menggambarkan perjalanan dia itu sebagai perjalanan yang penuh dengan tantangan. Begitu banyak hal yang memberikan godaan di dalam dia dalam bentuk vision atau penglihatan. Dan kadang-kadang itu bentuknya monster, kadang-kadang itu adalah bentuknya biarawan lain yang membawakan roti kepada dia pada waktu dia lagi puasa. Kadang-kala dalam bentuk wanita dan seterusnya. Jadi dia mengalami satu pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi di dalam Tuhan. Nah ini gambarannya, ini adalah gambaran sederhana di dalam hidup kita bahwa kita ini tiap hari itu mengalami stimulasi godaan tetapi kita harus terus mengerti apa yang harus kita kerjakan saudara. Berikutnya saudara, di dalam poin yang kelima, pembenaran ya, buah yang baik untuk dimakan dan menarik karena memberi pengertian. Ini adalah justifikasi untuk melakukan dosa saudara. Ini kita membenarkan hawa nafsu kita. Kalau orang lain mencontek di kelas, kita bilang semua orang mencontek.
Kalau orang yang hidupnya dipenuhi hawa nafsu mengikuti gadget, kita bilang teman saya juga ganti-ganti handphone tiap bulan. Kita hanya ingin ikut, saudara. Kita memakai pembenaran. Kalau kita dikuasai dengan kerakusan, hawa nafsu makan, kita akan ngomong tadi makan rame-rame kok. Nggak apa-apa sekali-sekali. Padahal kita tahu dalam hati ini udah berkali-kali. Dan kita tahu ini bisa mati. Tetapi kita terus lakukan. Ini pembenaran. Karena apa? Karena kita tidak tahan kalau kita tuh melakukan sesuatu yang salah secara sadar. Itu iblis sudah, saudara. Maka orang yang menipu orang lain, menipu uang orang lain, mungkin dia persembahan banyak di gereja. Supaya apa? Ada pembenaran diri. Dia mengatakan, saya nipu orang tapi saya juga memberkati orang lain. Ini adalah tipikal penipuan iblis, saudara. Jadi memberikan pembenaran diri. Dia ingin apa? Dia lakukan pembenaran dan seterusnya. Berikutnya, saudara. Hasilnya manusia dihukum dan mati, maka kebebasan yang liar itu pasti mendatangkan hukuman dan kematian. Ini gambaran paradise lost. Jadi simpulkan sedikit, saudara, ilusi kebebasan, sekali lagi ilusi kebebasan itu adalah kebebasan yang lepas dari otoritas Tuhan dan perjanjian Tuhan. Itu adalah sesuatu yang ilusinya adalah lepas dari Tuhan itu baik. Lepas dari Tuhan itu layak dihidupi. Tuhan tidak ganggu hidup saya lagi. Itu ilusi, itu palsu, itu tipuan iblis, saudara. Maka orang tidak ke gereja, orang tidak sungguh-sungguh baca firman. Kenapa? Karena tipuan iblis adalah iblis bilang kamu baca firman Tuhan atau enggak ada pengaruh. Kamu doa atau enggak ada pengaruh, saudara. Itu tipuan iblis. Enggak usah baca Alkitab sampai habis. Buat apa? Dengar khotbah aja hari Minggu cukup. Itu tipuan iblis, saudara. Enggak usah mengasihi sesamamu. Musuh, benci aja, nggak apa-apa. Semua orang lakukan itu, hamba Tuhan juga lakukan, saudara. Ya ini adalah tipuan iblis, saudara. Nggak usah lagi kita dilimitasi oleh Tuhan atau apa dan seterusnya. Itu adalah tipuan iblis, saudara. Berikutnya ya, tetapi pada faktanya hal ini tidak mungkin terjadi. Dan usaha sedemikian mendatangkan malapetaka dan perbudakan karena, sekali lagi, mengkompromikan karakter kebenaran, kesucian dan keadilan Tuhan. Berikutnya, saudara. Kesimpulan awal, saudara, di dalam Paradise Lost section ini, yaitu adalah Adam membawa manusia dari Firdaus menuju padang gurun. Manusia pertama diciptakan itu sudah di padang, itu sudah di Firdaus, saudara, menikmati relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang sangat precious, saudara, yang sangat berharga? Tetapi Adam tidak menghargai relasi ini, dia buang. Dan kemudian hasil yang dia dapatkan dia masuk padang gurun. Dan membawa seluruh manusia masuk padang gurun. Ini yang pertama. Yang kedua, relasi rusak dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kutukan, penderitaan, dan kematian. Bicara mengenai kutukan, ini berbicara problem of evil ya. Satu tema lagi yang besar ya. Kerja, berikutnya. Kerja yang delightful menjadi beban. Kerja itu harusnya dinikmati untuk memuliakan Tuhan. Sekarang pertanyaan klasik ya, siapa yang bekerja menikmati untuk memuliakan Tuhan, saudara? Tidak banyak orang. Hamba Tuhan demikian mungkin sedikit, mungkin ada. Tapi kita tidak tahu benar, saudara. Apakah ini benar-benar kerja yang delightful? Di dalam Adam yang jatuh dalam dosa, semua tidak ada yang delightful. Semua menjadi beban. Manusia kerja untuk uang. Uang itu yang memperbudak mereka. Mereka tidak tahu, saudara. Hidup pusing, cuman pikirin 01 bertambah atau berkurang. Sakit kepala, saham naik dikit, turun dikit, mata uang apa segala macam. Itu adalah sesuatu yang menjadi beban, saudara. Berikutnya, tidak ada pengharapan ya, untuk memperoleh kembali Firdaus. Ya. Seperti Agustin bilang ya, non posse non peccare itu tidak mampu, tidak berbuat dosa, pasti berdosa. Tidak ada pengharapan. Adam tidak ada pengharapan dan semua manusia dalam Adam tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu inilah bicara paradise lost. Dan kebalikan dari ini nanti kita lihat di Kristus itu berbicara mengenai paradise regain. Sekali lagi John Milton juga buat puisi paradise regain ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian berikutnya, saudara. Nah, ini kita mau paham ya. Kehilangan yang sedemikian besar di dalam perjanjian lama dinyatakan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kehilangannya itu begitu besar, saudara. Paradise lost. Itu besar sekali karena bukan tempatnya yang kehilangan tapi relasi dengan Tuhan yang hilang. Maka sekarang kita masuk ya, pengharapan mesianik dan Firdaus eskatologis. Apa saja ini, saudara? Kita akan lihat beberapa poin dulu. Yang pertama kita lihat di dalam perjanjian lama, nanti kita lihat sedikit di dalam pseudepigrafa atau apokrifa ya. Nah yang pertama, saudara, Taman Eden atau Firdaus yang di dalam Kejadian itu menjadi acuan pengharapan eskatologis.
bagi orang Israel, khususnya setelah mereka dibuang ke Babel. Karena mereka dibuang ke Babel. Ya, di dalam awal-awal kan mereka tinggal di tanah perjanjian itu, ibaratnya mereka masuk tempat Firdaus karena ada bait Allah di situ, ada keberadaan Tuhan di situ. Ini adalah relasi yang precious, yang sudah direstorasi. Tadi sebelumnya mereka dihukum di padang gurun, lalu mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Tapi pada akhirnya mereka setelah dibuang, mereka kehilangan lagi konsep ini. Oleh sebab itu pengharapan daripada Firdaus itu makin bertumbuh di dalam masa waktu setelah mereka dibuang ke dalam Babel. Tetapi bukan hanya itu saja saudara. Firdaus ini kemudian pengharapannya paralel dengan pengharapan Mesianik. Karena apa? Karena mereka punya pengharapan adalah Mesias nanti yang akan merestorasi Firdaus. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi pengharapan Mesianik dan pengharapan Firdaus eskatologis ini adalah dua hal yang berjalan bersama. Karena Mesias yang akan merestorasi relasi antara Tuhan dengan manusia. Relasi yang rusak tadi, saudara. Ya, ini kita sudah tahu ya di dalam Kristus. Tapi nanti kita akan jalan pelan-pelan supaya kita bisa lihat ya perkembangan seluruh konsep ini, saudara. Saya akan masuk berikutnya ya. Terminologi taman Tuhan atau Eden muncul dalam Yesaya 51 ayat 3 dalam konteks pengharapan eskatologis dan mesianik. Dan saya akan ajak kita baca Yesaya ya, karena Yesaya ini bicara banyak sekali mengenai pengharapan mesianik dan eskatologis Firdaus ya. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita. Ini kalau kita lihat LAI judulnya adalah kata-kata penghibur untuk Sion. Ini di awalnya dengarlah aku ini siapa ya? Itu adalah hamba Tuhan yang nanti kita akan lihat lebih jelas konteksnya. Siapa dia? Ini adalah pengharapan mesianik. Ayat 3. Sebab Tuhan saya baca dari ayat pertama ya biar kita bisa lihat sedikit konteksnya. Dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya, yaitu Sion, seperti taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Hari itu Sion udah hancur, saudara, dihancurkan oleh Nebukadnezar, udah rata. Mereka sekarang ada di pembuangan. Dan Sion sudah menjadi padang belantara. Udah nggak ada reruntuhan, sisanya hanya reruntuhan. Maka kalimat ini muncul ya, yang mengatakan adalah Mesias yang diharapkan, yang merestorasi. Maka dikatakan nih Tuhan menghibur Sion dan akan menghibur segala reruntuhannya, akan jadikan kembali seperti Taman Eden. Dan padang belantara seperti taman Tuhan. Ayat 2 ini menjadi satu encouragement. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan di sini, Yesaya mengatakan di sini, yaitu adalah dari Abraham yang mandul, Abraham dan Sarah yang mandul. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi dari sana itu muncul begitu banyak keturunan. Sekarang Israel yang hancur lebur, ini seperti ada Abraham yang tidak punya keturunan, akan dijadikan kembali seperti Taman Eden atau Firdaus. Ini seperti keturunan Abraham yang banyak. Jadi ini berbicara mengenai penghiburan, saudara. Nah, ini adalah berbicara mengenai konsep Eden atau Firdaus di dalam eskatologis, saudara. Dan ini juga paralel dengan mesianik, pengharapan mesianik. Nah, di dalam ayat pasal 49 sampai 55, ini saudara kita harus baca detail sebetulnya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Dan ya bisa baca terus sampai bagian yang terakhir dari pasal Yesaya ini. Ini berbicara satu tema yang sama. Tapi kita akan lihat sedikit saja dalam pasal 49 sampai 55. Ini berbicara akan hamba Tuhan yang digenapi oleh Kristus. Kita akan lihat beberapa ayat di sini. Kemudian kita akan lihat juga di dalam perjanjian baru. Kita lihat terlebih dahulu saudara pasal 49. Pasal 49. Ayat yang ketiga, kalau saudara lihat judul LAI yang besar itu, saudara, ini ada judulnya hamba Tuhan, saudara. Dan judul LAI lagi hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah bangsa. Saya akan ajak kita lihat beberapa ayat saja ya. Di dalam ayat 3, saya baca ayat 2 dulu ya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam
dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ini yang pertama. Jadi itu adalah Israel, hambaku Israel, singular saudara. Dan ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ini dinyatakan ya, Mesias ini bukan hanya merestorasi orang Israel, terlalu sedikit untukmu. Tetapi di dalam ayat 6b, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, terlalu sedikit Israel tetapi kemudian dijadikan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita akan lihat beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru ya, Kisah Rasul 26 ayat 23. Kita buka ya, Kisah Rasul 26 ayat 23. Kisah Rasul 26 ayat 23, saya bacakan buat kita. Ini adalah kalimat Paulus yang kemudian ditulis oleh Lukas. Di dalam pasal 26 ayat 23, saya baca dari ayat 22 ya, supaya kita lihat konteksnya sedikit. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang. Ini kalimat Yesaya tadi di dalam bagian yang kita baca, terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalimat Paulus di dalam ayat 23 ini semua di dalam dari Yesaya, Saudara. Mesias yang mati, yang menderita, yang bangkit, ini nanti kita akan lihat di dalam Yesaya juga, Saudara. Nah, sekarang kita akan lihat Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ini kita akan lanjutkan apa yang kita lihat tadi di dalam Kisah Rasul. Kita akan lihat Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ini adalah bagian yang orang Israel sampai hari ini gagal melihat Mesias yang menderita. Tetapi Paulus sudah ngomong dari Kisah Rasul 26 tadi. Kita akan lihat ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 terlebih dahulu ya. Saya bacakan ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebelum saya lanjut ya, kalimat yang terakhir ini biasa dipakai sembarangan, Saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Lalu adakan KKR kesembuhan, Saudara. Ini salah pakai ayat. Kenapa? Karena ayat ini berbicara mengenai penyakit spiritual, dosa yang ditanggung. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mengalirkan darah bukan untuk menyembuhkan kita punya penyakit fisik, Saudara, tetapi menyembuhkan dosa, menanggung dosa kita. Oke, kita lanjut ya. Ayat 8 sampai 10 ini berbicara Mesias yang mati, Saudara. Saya akan ajak kita lihat ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terhambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya. Ini berarti mati, Saudara ya. Di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara para penjahat, di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul dan seterusnya, Saudara ya. Jadi kita bisa lihat ya, pengharapan mesianik di dalam kitab Yesaya ini adalah menggambarkan Mesias yang menderita, mati, bangkit, menanggung dosa, memberikan terang bagi bukan hanya bagi orang Israel tetapi banyak bangsa, Saudara. Dan ini juga berbicara mengenai satu pengharapan Firdaus eskatologis. Jadi ini kita sudah lihat, Saudara. Ini adalah pengharapan yang begitu
penting bagi orang Israel pada masa itu. Dan sekarang ya, kita tanya ya, kalau kita mengenal orang Israel, kita tanya ya, pengharapan apa yang kalian punya tentang Mesias? Bagaimana Mesias yang dinyatakan itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Orang non-Israel bisa percaya kepada Allah yang sejati. Bagaimana ceritanya? Sampai sekarang tidak ada satupun. Hanya Kristus, saudara, yang menggenapkan semua ini. Tetapi ya, satu sisi kita sedih juga karena mereka tidak melihat bagian ini. Yesaya 51 ayat 1 sampai 3 kemudian membahas peran Mesias dalam menghadirkan Firdaus di padang gurun. Tadi kita sudah baca bagian itu. Nah, ini adalah pengharapan Mesias, mesianik dan Firdaus eskatologis di dalam Yesaya. Ini kita udah bahas, saudara. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya adalah pengharapan Firdaus dan Mesias yang berkembang di dalam masa Second Temple Judaism. Second Temple Judaism itu apa, saudara? Itu adalah masa setelah orang Israel pulang ke Israel dan mendirikan kembali bait Allah. Kita bisa baca kitab Ezra, Nehemia, Hagai, itu berbicara mengenai pembangunan kembali bait Allah dan kita dulu PA sempat singgung sedikit bagian itu. Nah, sekarang kita akan menyoroti mengenai pengharapan Firdaus dan Mesianik yang makin berkembang di dalam literatur Second Temple Judaism atau yang kita kenal masa-masa intertestamental juga nanti ya. Kita lihat yang pertama, nanti kita akan baca ya Testament of Levi 18:10 ini. Di sana ada konsep Firdaus eskatologi dan Firdaus kejadian itu sebagai sesuatu yang berkelanjutan atau sama, saudara. Dan yang kedua, oleh sebab ada pemikiran bahwa Firdaus di kejadian dan Firdaus eskatologi itu mengacu kepada satu realita yang sama, maka kesimpulannya atau implikasinya adalah menghasilkan satu pemikiran akan Firdaus yang masih ada saat ini, yang tersembunyi, yang hidden. Itu ada banyak di dalam kitab Henokh ya. Ya kita tidak baca ya, nanti saudara kalau ada kemungkinan silakan baca-baca terjemahan dalam bahasa Inggris juga ada, saudara. Dan oleh sebab itu kemudian berlanjut, kalau begitu apa yang dimaksud Firdaus yang tersembunyi? Nah, oleh sebab itu nanti kemudian muncul konsep intermediate state. Bagi orang kudus itu kurung kudus dan Sheol atau Hades bagi orang jahat. Intermediate state adalah paradise atau Firdaus itu bagi orang benar yang meninggal masuk ke Firdaus dan kemudian orang jahat yang meninggal masuk ke Hades. Nah, itu ada di 2 Esdras, ada 4 Ezra, ada 2 Henokh, dan seterusnya. Dan nanti kita akan sebentar lihat Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tetapi kalau kita paham perjanjian lama, saudara ya, di dalam perjanjian lama semua orang mati masuk ke satu tempat, saudara. Gambarannya semua orang mati ke Sheol atau dunia orang mati. Semua nyampur di situ. Entah orang benar, entah orang fasik, semua mati masuk sana. Atau berada di dalam dunia orang mati. Hanya baru di dalam zaman intertestamental, di dalam Second Temple Judaisme, karena ada implikasi daripada pemikiran eskatologis yang kontinu, maka kemudian ada menghasilkan pemahaman bahwa orang yang benar mati masuk Firdaus dan orang yang jahat mati masuk Hades. Sekarang kita mau lihat ya, di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Jadi kita bisa lihat ada certain paralelitas antara apa yang dinyatakan di dalam zaman intertestamental dengan apa yang kita bisa temukan di dalam perjanjian baru. Ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ke 31. Kita tidak baca semua, saudara. Kita akan lihat di dalam, saya baca ayat 22 ya. Kemudian matilah orang miskin lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya mati juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, kata alam maut itu Hades. Ya, jadi bukan, ya ini terjemahan bahasa Indonesia jadinya alam maut. Tetapi dalam bahasa aslinya Hades, saudara ya. Di dalam alam ia memandang ke atas dan dari jauh ia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dan seterusnya kita sudah tahu ceritanya. Tapi yang kita mau lihat adalah konsep ini. Dan bahkan di dalam kepercayaan agama lain juga muncul istilah Hades ya. Berikutnya saudara, yaitu adalah istilah mengenai third heaven atau langit ketiga ya, surga ya, kadang kita ngomong surga tingkat 3 atau lebih tepatnya third heaven ya, langit ketiga ya. Di dalam 2 Korintus ayat
pasal 12 ya, itu juga dinyatakan di dalam Apocalyptic of Moses pasal 37 ayat 5. Ini 2 Korintus 12 ini berbicara mengenai penglihatan daripada Paulus yang dia berbicara mengenai langit ketiga. Saudara bisa temukan pada waktu saudara membaca dari 2 Korintus ini. Atau kita coba lihat ya, 2 Korintus pasal 12 ya. 2 Korintus pasal 12. Ayat yang kedua, saya bacakan untuk kita ya. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Tujuan apa kita melakukan komparasi ini? Supaya kita memahami bahwa Paulus itu adalah seseorang yang juga bukan hanya paham betul mengenai perjanjian lama, tapi juga literatur di dalam zaman intertestamental. Juga para murid Tuhan Yesus dan seterusnya. Saya baca ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini third heaven. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tak tahu. Allah yang mengetahuinya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan seterusnya. Jadi para ahli sepakat bahwa third heaven dengan Firdaus ini mengacu kepada hal yang sama ya, surga ya. Nah, ini adalah terminologi yang muncul di dalam 2 Korintus 12. Tetapi jauh sebelumnya itu sudah muncul di dalam Apocalyptic of Moses ayat 37 pasal 37 ayat 5. Ini berbicara mengenai paradise yang juga berbicara mengenai third heaven. Jadi kita bisa melihat satu continuity konsep ya. Nah, oleh sebab itu, ada waktu kita melihat atau mengevaluasi seluruh konsep Firdaus di dalam perjanjian lama, di dalam intertestamental, juga di dalam perjanjian baru, ada 3 kondisi lah ya, atau konsep lah. Yaitu pertama, Firdaus di dalam Kejadian. Yang kedua adalah Firdaus saat ini, yang mana orang mati masuk ke dalam Firdaus. Ini ada perdebatan, ada yang ngomong intermediate state. Kita lebih melihat Firdaus ini sebagai surga sendiri, tempat di mana orang yang meninggal itu bersekutu dengan Kristus. Lalu yang ketiga adalah eskatologi, Firdaus eskatologi. Firdaus eskatologi itu kita bisa lihat di mana, saudara? Kita bisa lihat di dalam misalnya konsep di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Kita akan coba lihat ya sedikit bagian ini. Wahyu pasal 2 ayat 7. Ini saya bacakan pelan-pelan ya. Bapak Ibu bisa mendengar dari rumah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini menarik ya, jadi saudara harus skip dulu konsep ini. Nanti kita akan ulang lagi di bagian berikutnya ya. Mengenai Firdaus Allah ya, pohon kehidupan. Yang memberikan buah ini siapa saudara? Kristus. Yang memberikan buah ini siapa? Sekali lagi, Kristus. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam, ya satu contoh saja kita ambil, yaitu adalah Testament of Levi. Silakan baca di slide ya. Saya akan baca enggak semua ya, tapi coba summary-kan beberapa ya. Di dalam pasal 18, di dalam pasal 17 itu berbicara mengenai kegagalan daripada keimaman. Lalu di dalam pasal 18 ayat 2 bicara mengenai Tuhan akan mengangkat seorang imam. Dan kepadanya, and to him all the words of the Lord shall be revealed. Itu mirip seperti yang Yesaya tadi kita baca ya saudara. Firman Allah ya di dalam mulut daripada hamba Tuhan itu. And he shall execute a righteous judgment. Dia akan menjadi mengeksekusi daripada kebenaran, penghakiman yang benar. Upon the earth for a multitude of days. Di atas bumi untuk waktu yang panjang ya. Ayat ke-4 ya kita baca. He shall shine forth as the sun of the earth, seperti matahari bersinar, and shall remove all darkness from under heaven, and there shall be peace in all the earth. Jadi ini konsep mesianik di dalam Testament of Levi. Jadi akan ada peace di dalam seluruh bumi. Jadi dia akan memerintah, imam ini akan memerintah, dan kemudian akan melakukan penghakiman yang adil, dan kemudian akan ada peace di dalam seluruh bumi. Ayat 5, heaven shall exalt in his day, akan bersukacita, langit akan bersukacita, dan juga bumi. And the clouds shall rejoice, and the knowledge of the Lord shall be poured forth upon the earth, as the water of the seas, and angel of glory of the presence of the Lord shall be glad in him.
juga para malaikat akan bersuka cita. Jadi nanti kita akan bisa lihat ya, di dalam perjanjian baru ada tema ini muncul. Ayat 6 ini nanti kita akan ulangi ya, di dalam pembahasan akan Markus ya. Ya saya akan coba agak lebih wrap up sedikit ya bagian ini. Ayat 6, the heaven shall be open. Kata shall be open ini kata-kata yang sangat khusus sekali, saudara, yang tidak muncul di dalam perjanjian baru. Ini hanya muncul di dalam Markus ya, Markus pasal yang pasal 1 ayat ke-9 ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi the heaven shall be open and from the temple of glory shall come upon him sanctification with the Father's voice as from Abraham to Isaac. Jadi langit terbuka dan ada suara Bapa. Itu kita bisa temukan di mana, saudara? Itu hanya kita bisa temukan di dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Jadi kita sekali lagi lihat ya. Ini bagian yang kemudian digenapkan di dalam Markus. Kita akan sampai ke sana ya. Berikutnya ya. Ayat 7. And the glory of the Most High shall be uttered over him, and the spirit of understanding and sanctification shall rest upon him in the water. Jadi kita bisa ingat juga ya, pembaptisan itu ya di Sungai Yordan ya. Jadi ada konteks seperti itu. Berikutnya ya, kita akan baca lagi di ayat ke-9. And his priesthood the Gentile, and in his priesthood the Gentile shall be multiplied in knowledge upon the earth, and enlightened through the grace of the Lord. Jadi apa yang dilakukan oleh imam yang menjadi pengharapan mesianik ini adalah dia ketika memerintah itu akan membuat orang-orang non-Yahudi itu akan bertambah pengetahuan mereka dan kemudian akan menerima daripada berkat Tuhan. Dan in his priesthood shall sin come to an end. Jadi dosa akan selesai. And lawlessness shall cease to do evil. Ayat 10, saudara, ayat 10 dan 11 ini mengacu kepada Wahyu pasal 2 ayat 7 yang baru kita baca tadi. And he shall open the gates of paradise and shall remove the threatening sword against Adam. And he shall give to the saints to eat from the tree of life. And the spirit of holiness shall be on them. Coba bisa kita lihat ya saudara ya. Satu konsep yang ada di dalam intertestamental yang kemudian ada di dalam Wahyu. Kita bisa lihat ini sesuatu hal yang menarik sekali. Yaitu apa? Yaitu bahwa Kristus, ini kalau kita baca dari sudut perjanjian baru. Yaitu dia, Mesias, itu akan membuka pintu daripada Firdaus. Karena kita lihat, karena mereka menggambarkan bahwa Firdaus di dalam kejadian itu pintu sudah ditutup, dijaga oleh kerub. Dan digambarkan Mesias itu akan membuka pintu itu dan menjauhkan threatening sword atau pedangnya kerub yang mengancam daripada Adam. Dan kemudian berikutnya adalah mengambil buah pohon kehidupan untuk diberikan kepada para orang kudus, saints. Ini yang kita bisa lihat di dalam Wahyu 2 ayat 7 tadi. Oke. Nah, ini beberapa hal ya yang kita bisa lihat. Jadi saudara, ketika kita lihat bagian ini, kita bisa memahami ada konsep yang berkembang makin lama makin tebal ya kalau kita ngomongnya. Mengenai konsep paradise itu makin tebal, makin banyak pengharapan mesianik. Apalagi mereka di dalam zaman intertestamental itu tidak ada nabi. Ini kalau kita ngomong pseudepigrapha ini digambarkan adalah tulisan dari masa lampau sekali yang kemudian beredar di dalam zaman intertestamental itu. Jadi ini bukan suatu hal yang kita orang-orang itu lihat ini sebagai suatu yang nabi yang katakan di zaman mereka intertestamental itu, bukan, tapi literatur yang beredar pada masa itu ya. Nah, sekarang Paradise Regin. Paradise Regin ini saya juga pinjam terminologi John Milton ya. Tetapi di dalam terminologi di dalam puisinya John Milton, Paradise Regin baru ketika Kristus berhasil menaklukkan iblis. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, Paradise Regin itu indikasinya sudah muncul pada waktu Tuhan mengatakan di dalam baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Paradise Regin, saudara. Kita harus bayangkan ya, di dalam peristiwa intertestamental, itu relasi antara Tuhan dengan umatnya itu tidak ada suara, saudara. Nabi tidak berfirman, tidak ada nabi, tidak ada penglihatan, tidak ada apapun, kosong. Ini juga nanti kalau kita bicara tentang Zakaria ya, waktu dia di Bait Allah, kemudian ada malaikat dan kemudian tiba-tiba bisu, itu sesuatu yang shocking. Karena sebelum itu tidak ada penglihatan dan seterusnya. Nah, ini juga sama, saudara. Nah, jadi suara dari langit terkoyak, itu sesuatu yang tadi kita barusan baca di dalam Testament of Levi. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya, saudara ya. Di dalam baptisan dan pencobaan Tuhan Yesus.
Nah sekarang ya, di dalam bagian ini, ketaatan dan kasih Kristus yang sempurna, di dalam ketaatan dan kasih Kristus yang sempurna, dia yang bersama-sama dengan Bapa dari sejak semula, itu kemudian berinkarnasi untuk masuk ke dalam padang gurun. Dia tidak kehilangan dalam artian Firdaus yang kita bisa katakan relasi kepada Bapa, enggak ya. Tapi dia masuk ke padang gurun, yaitu dunia ini, dia masuk ke dalam dunia berdosa ini untuk membawa kembali umat ke dalam Firdaus atau relasi yang tadi kita sudah bilang ya, relasi yang intim, yang sempurna. Dan oleh sebab itu ya, kebalikan dari Adam tadi yang paradise lost, di dalam paradise region ini apa yang terjadi? Yaitu adalah restorasi relasi yang rusak dengan Tuhan, memberikan hidup kekal dan hidup dalam kasih Kristus sebelumnya mati dan ya tidak ada pengharapan. Lalu kerja menjadi delight dan kesukaan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang sudah ditebus, saudara, di dalam Kristus, itu sekali lagi di dalam pekerjaannya dia bisa menikmati Tuhan. Karena dia tahu satu hal, apa yang dia kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Di dalam framework daripada kebebasan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Yaitu kebebasan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di situ kita bisa ada delight, saudara. Ada sukacita yang sejati, bukan sukacita yang yang terpengaruh kondisi. Sukacita terpengaruh kondisi itu misalnya kita baru beli barang baru. Hari ini baru beli motor baru, mobil baru. Kalau hujan sedikit langsung dilap, bersih. 1 tahun kemudian kita udah cari yang baru, saudara. Ini celaka ya. Apalagi kalau dalam pernikahan nih. Terjadi hal semacam ini mampus, saudara. Keluarga berantakan. Sekali lagi ya, ini delight dan kesukaan bagi kemuliaan Tuhan karena kita memahami di dalam Kristus. Kita punya konsep berpikir itu sudah ditebus. Freedom, bukan freedom yang yang liar ya. Tapi freedom di dalam perkenanan Tuhan. Berikutnya saudara, menikmati dan menyatakan Firdaus dalam dunia saat ini, yaitu dalam relasi, dalam Kristus, dan kemudian mengacu kepada Firdaus eskatologis, kedatangan Kristus kali kedua secara sempurna saudara. Jadi kita hari ini menikmati dan menyatakan, menikmati Firdaus itu apa artinya saudara? Menikmati Firdaus itu adalah bahwa di tengah dunia yang berdosa, orang tidak kenal Tuhan, orang melakukan kebebasan dengan liar, mereka menghancurkan hidup mereka dan mencoba menarik kita keluar, itu ikut hancur saudara. Di dalam dunia yang semacam ini kita bisa menemukan Kristus itu adalah oasis kehidupan saudara. Di dalam padang gurun yang kering, nggak ada apa-apa, kita bisa menemukan air. Ini oasis saudara. Di dalam dunia yang berdosa ini, semua manusia itu jalan menuju satu tempat, kehancuran. Kita bisa melihat Kristus yang memimpin hidup kita. Ini kalau kita bukan ngomong Firdaus di dalam padang gurun, apalagi yang kita mau ngomong saudara. Kita boleh menikmati relasi hari ini dengan Tuhan. Itu adalah sukacita yang besar sekali. Dan itu Firdaus yang kita bisa dapatkan di dalam relasi dengan Kristus. Yang kemudian di dalam cicipan kita akan surga. Ini yang kemudian akan kita rasakan di dalam full sense of paradise atau Firdaus ya. Di dalam eskatologi kedatangan Kristus kali kedua. Oleh sebab itu saudara, kalau hari ini kita enggan berelasi dengan Kristus. Coba tanya lagi, apakah betul kita akan sukacita ketika Kristus datang kali kedua? Sekarang saja kita tidak menantikan dia. Bagaimana mungkin kita bersukacita pada waktu Kristus datang kali kedua? Ini kan ibaratnya romantis yang gombal, saudara. Aku menantikanmu, bisa gitu ya. Aku mengasihimu, tapi kalau dia ada, kita tidak gubris. Kita tidak berbicara sama dia, kita tidak berdoa. Kita tidak mencari kehendak dia. Ini gombal, saudara. Dan oleh sebab itu ya, orang yang merindukan Tuhan, orang yang longing seperti Paulus mengatakan apa? Bagiku mati itu keuntungan. Karena itu jauh lebih baik. Karena aku akan berelasi dengan Kristus secara sempurna. Itu jauh lebih baik, saudara. Ini adalah orang yang betul-betul merindukan Kristus. Oleh sebab itu dia mengatakan, yang aku inginkan itu mengenal Kristus. Yang aku inginkan itu adalah pengetahuan, berelasi di dalam penderitaan dia. Dan ini bagian, dan menjadi sama dalam kematiannya. Ini benar-benar rindu untuk bersekutu dengan Kristus. Ini orang, Paulus ya maksudnya, dia sudah merasakan cicipan surgawi. Saudara. Firdaus maksudnya dalam hal ini. Di dalam relasi dia yang intim dengan Kristus. Maka dia mengharapkan akan kedatangan Kristus kali kedua. Nah bagi orang yang hidup mengikuti kebebasan hawa nafsunya, kalau Tuhan datang celaka dong. Gimana? Semua kebebasan saya hilang. Mau melakukan dosa nggak bisa lagi, mau merokok nggak bisa lagi, mau ke pelacuran nggak bisa lagi, kumpul kebun nggak bisa lagi, menghabiskan hawa nafsu dan lain-lain, judi dan lain-lain sudah nggak bisa. Ini kan celaka. Bagi orang yang tidak kenal Tuhan ini celaka.
Karena memang waktu Kristus datang kali kedua, dia akan membawa penghukuman, saudara. Seperti yang tadi kita udah bahas ya dari bagian awal. Nah, kita akan lanjut ya berikutnya, saudara. Firdaus di padang gurun. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai Markus 1 ayat 9 sampai 13, saudara. Kita akan bahas secara singkat saja ya bagian ini ya. Di dalam Markus ini kita akan melihat bagaimana Markus itu menggunakan motif padang gurun dan Firdaus. Serta mengkaitkan dengan, ini perhatikan baik-baik ya, mengkaitkan dengan pengharapan mesianik dan Firdaus yang ada di dalam PL maupun pada masa intertestamental. Jadi kita sudah lihat tadi apa pengharapan mesianik dan Firdaus di dalam perjanjian lama dan kemudian di dalam zaman intertestamental. Nah sekarang Markus itu sum up semua. Dia akan pakai kata-kata yang khusus di dalam apa yang dia nyatakan di dalam Markus 1 ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu ya. Struktur ini penting ya. Pertama, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini jadi dari awal sudah konteksnya padang gurun. Ada suara yang berseru di padang gurun, ada Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Bertobat, berikan dirimu dibaptis. Dan ya ini kita lihat ya, ada suara yang berseru kepada orang-orang untuk mereka bertobat, menyambut kedatangan Tuhan. Ini kan kerjaan Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan Tuhan, saudara. Ya ini jadi yang pertama. Lalu yang kedua, Kristus dibaptis itu di dalam konteks padang gurun. Baptisan Kristus di Sungai Yordan benar, tapi di dalam konteks panggilan Yohanes kepada orang Israel untuk bertobat di padang gurun. Jadi kita bisa lihat baptisan Kristus ini dalam konteks padang gurun. Berikutnya pencobaan Kristus juga di padang gurun plus ditambah motif Firdaus. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah ini bagian yang penting saudara yang kita bisa lihat ya. Yang berikutnya ya, kita akan lihat sedikit ya, nubuatan Yesaya tergenapi. Jadi penulis kitab perjanjian baru dan juga dan rasul-rasul dan yang lain ya, waktu menulis mereka punya pemahaman akan perjanjian lama, juga intertestamental period itu sangat kuat, saudara. Dan oleh sebab itu ini yang akan kita lihat ya. Pertama, Yohanes waktu berseru mempersiapkan kedatangan Kristus di padang gurun. Dan seruannya kemudian adalah suruh orang bertobat dan minta pengampunan dari Tuhan. Dan yang menarik saudara, yaitu adalah Allah berseru, yaitu pada waktu dia mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan atas Kristus. Dan di dalam bagian ini kita bisa lihat dua hal ini saudara. Ini melengkapi satu sama lain atau menjawab ya. Seruan Yohanes dijawab oleh suara dari Allah Bapa. Dan kemudian menyatakan bahwa pengharapan atas pengampunan dosa itu dapat terlaksana hanya melalui anakku yang kukasihi. Enggak ada yang lain, saudara. Jadi ini dua bagian yang melengkapi di dalam konteks padang gurun. Di dalam padang gurun itu istilahnya kita di dalam dunia yang berdosa ini kita punya pergumulan dan susah sekali. Lalu pengharapannya apa? Tuhan jawab, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya kepada Kristus aku berkenan, bukan kepada yang lain, saudara. Oleh sebab itu tidak ada jalan selain daripada Kristus yang dapat diperkenan oleh Tuhan. Di dalam dunia ini orang semua mencari perkenanan Tuhan. Orang yang beragama pasti mencari perkenanan Tuhan. Tetapi Allah sudah bilang yang berkenan itu cuma anakku yang kukasihi. Jadi dan ini ya saudara waktu berbicara anakku yang kukasihi. Ini juga berbicara mengenai terminologi yang juga muncul di dalam misalnya. Mazmur pasal 2 ayat 7. Yesaya pasal 42 ayat 1. Misalnya Yesaya 42 ayat 1 itu dikatakan begini ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku dan kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, itu bagian itu satu kesatuan saudara. Jadi kalau kita ingat satu terminologi bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, kita ingat itu mengacu kepada Kristus. Benar saudara. Dan hambaku inilah kepadanya aku berkenan. Nah ini gambaran yang ada di dalam Markus pasal 1 menggambarkan bahwa ketika kalimat itu muncul, kepadanya lah aku berkenan, itu enggak tanpa konteks, saudara. Itu waktu kalimat itu muncul menggenapi apa yang menjadi nubuatan mesianik yang ada di dalam perjanjian lama. Berikutnya. Pusat kiastik dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu Kristus keluar dari air, Roh Kudus turun. Dan ini kalau kita bisa lihat Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan waktu kita lihat ya, ini saya lanjutkan dulu nih beberapa ini. Dalam
bentuk burung merpati itu seperti yang kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Digambar roh Allah melayang di atas permukaan laut, itu digambarkan oleh Benzoma, itu seperti merpati. Jadi kita bisa lihat waktu Kristus keluar dari air, Roh Kudus turun, itu berarti ada satu konfirmasi, bentuk konfirmasi, dan kemudian ada suara, itu konfirmasi berikutnya. Tetapi yang bagian yang kedua, kita bisa lihat tadi terminologi langit terkoyak. Kita belum lihat Yesaya 64 ayat 1 ya saudara. Yesaya 64 ayat 1. Kalimat ini, kata ini muncul hanya di sini. Jadi ini kata yang bukan kebetulan atau random keluarnya. Kita akan lihat ya, ini pengharapan akan restorasi Tuhan ya dalam konteks itu. Yesaya 64 ayat 1. Saya bacakan Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Ini pengharapan orang yang di dalam penghakiman. Mengharapkan Tuhan datang, beranugerah kembali. Dan waktu itu Markus menulis, langit terkoyak. Nah, ini berarti ada satu pengharapan yang digenapkan, saudara. Ini penantian yang panjang sekali. Dan sekarang digenapkan di sini. Ini juga tadi Testament of Levi 18 ayat 6 kita udah baca ya. Jadi ini adalah menjawab penantian panjang akan masa kembalinya roh Allah yang dilihat vakum dalam masa intertestamental. Sepi, nggak ada apapun. Sekali ini dikatakan terkoyak. Jadi ini ya menggenapkan ya saudara. Dan yang kedua, yang berikutnya ya. Motif New Exodus itu apa ya? Di dalam Keluaran 19 ayat 10. Kita bisa lihat ya bahwa pada waktu itu orang-orang Israel mau ke Gunung Sinai menghadap Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu harus mencucikan dirimu dulu sendiri, baru kamu boleh menghadap aku. Tetapi dalam konteks ini, Kristus datang. Dia dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini berbicara mengenai konsep New Exodus. Dan juga dari tadi kita bicara padang gurun, itu juga refer kepada keluaran ya. Dan kita sudah bisa lihat ya, jadi waktu kita membaca misalnya Markus pasal 1, itu begitu banyak hal-hal yang bisa mengingatkan kita di dalam perjanjian lama ya. Ada motif New Exodus sekarang. Kita bisa komparasi. Dulu orang-orang Israel dihakimi dan seterusnya, sekarang dalam Kristus diperkenan. Dan oleh sebab itu ya, Kristus juga digambarkan sebagai representasi dari New Israel. Tadi kita sudah baca ya, di dalam Yesaya 49 ayat yang ketiga itu berbicara hambaku Israel. Dan sekarang ini motif ini muncul ya. Karena apa? Karena semua orang Israel yang datang menghadap daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi dari semua mereka hanya satu saja yang dikatakan inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini berbicara New Israel atau motif New Creation ya saudara. Berikutnya saudara, di dalam konteks padang gurun, Kristus dibaptis. Ini kita baca pelan-pelan ya. Dan pada saat itu langit terkoyak. Roh Kudus turun seperti merpati, menyatakan akan peristiwa new creation yang diikuti suara dari surga. Coba bayangkan dari tadi kita baca ya. Kalau kita adalah orang-orang Yahudi, waktu kita baca ini, kita tahu ini penggenapan saudara. Dari Testament of Levi maupun dari Yesaya. Berikutnya ya, hal ini menyatakan secara eksplisit, paradise is regained dalam Kristus. Karena apa? Karena ada kata inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Komunikasi dan relasi yang rusak oleh pelanggaran Adam direstorasi dengan sempurna dalam Kristus. Karena ia satu-satunya yang dapat memperkenankan Bapa sebagai the perfect long awaited redeemer, sebagai the new Israel dalam konteks new creation dan new exodus ya. Ini terlalu banyak konsepnya ya. Mungkin next time kita bisa bahas satu-satu ya. Tapi ini bagian yang penting untuk kita lihat ya. Dan terakhir saudara, ini berbicara mengenai pencobaan di padang gurun. Nah, pencobaan di padang gurun ini sangat unik di dalam Markus. Karena ini berbicara mengenai satu motif paradise di sini. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan baca ya, Markus pasal 1, ayat ke-12 dan 13. Saya bacakan. Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ini sesuatu yang kita tidak pernah muncul, tidak pernah lihat di dalam Injil yang lain saudara. Nah sekarang kita akan lihat ya.
Kata exbale atau memimpin ya, kata exbale atau memimpin itu di dalam bentuk verb indicative present active. Apa artinya? Yaitu adalah menyatakan suatu tindakan dalam proses yang berkelanjutan sehingga Roh Kudus itu tidak meninggalkan Kristus di padang gurun tetapi terus menyertai Kristus. Dan ini mulai dari sini sampai nanti ya selesai yang ditulis daripada Markus ya, sampai dia mati, naik dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat Roh Kudus itu tidak meninggalkan gitu. Jadi bukan dibawa terus ditinggalkan ya. Itu bukan itu dalam konteks ini. Tetapi memimpin ini justru adalah bentuk untuk counter daripada the devil atau iblis itu sendiri ya. Berikutnya ya. Bukan hanya kata memimpin tetapi juga dipahami dengan kata melayani maupun kata dicobai. Jadi ini dipahami sebagai tindakan terus-menerus. Yaitu adalah berarti di dalam padang gurun selama 40 hari Kristus itu dicobain tiap hari. Itu gambarannya ya. Makanya tadi kita sempat lihat Saint Anthony punya gambaran ya mengenai dia dicobai itu ya. Tiap hari saudara. Nah sekarang ya satu bagian yang kita perlu refleksikan adalah tiap hari juga kita dicobai saudara. Dan tiap hari juga Roh Kudus memimpin di dalam Kristus. Tiap hari ada peperangan spiritual. Tapi pertanyaan, sadarkah kita akan hal ini? Dan apakah kita kemudian melihat cicipan daripada surga di dalam kita punya kehidupan hari lepas hari? Berikutnya saudara, motif padang gurun dan Firdaus ya. Penggunaan kata padang gurun, 40 hari dan binatang liar, itu adalah berbicara mengenai konteks yang muncul di dalam padang gurun. Dan padang gurun itu bukan saja tempat yang tidak bersahabat, tetapi mengingatkan akan kebebalan Israel. Mereka yang gagal percaya Tuhan dan dihukum di padang gurun ini tadi kita udah bahas ya. Nah yang berikutnya, kata di antara binatang liar itu khusus Markus. Dan mengingatkan akan Kejadian 2 ayat 19, 20 ditambah keberadaan malaikat yang melayani. Ini adalah gambaran di mana satu-satunya yaitu manusia dan binatang liar itu bisa berdampingan. Ini kata wit itu meta, itu digambarkan seperti berdampingan saudara. Dan di dalam Kejadian lah kita bisa lihat binatang liar dan manusia itu hidup bersama-sama dengan harmoni. Juga tadi kita lihat di dalam Yesaya mengenai apa? Kalau kita bisa lihat Yesaya ada pengharapan tentang paradise, yaitu adalah lembu, anak lembu dengan singa dan seterusnya itu hidup berdamai bersama, itu juga adalah berbicara mengenai eskatologi, paradise eskatologi. Nah jadi kita bisa lihat ini adalah tema paradise di padang gurun. Pengharapan mesianik akan Firdaus eskatologi ini tadi dinyatakan dalam Yesaya 11:65 dan Hosea 2 ayat 17. Jadi nanti saudara bisa baca ini sendiri bagian ini. Dan kita coba lihat ya. Di dalam konteks Markus, apa yang kita bisa refleksikan saudara? Kristus ada di padang gurun, betul dia ada di padang gurun. Kristus dicobai, betul dia dicobai tiap-tiap hari selama 40 hari. Tetapi saudara, hal yang penting untuk kita garis bawahi ini adalah yaitu keberadaan Kristus, itulah yang memberikan motif paradise di sini. Jadi bukan lokasinya di mana saudara, tetapi siapa yang ada di sana itu yang menentukan itu adalah Firdaus atau bukan. Dan kita bisa lihat ya, meskipun di dalam dunia berdosa ini kita gambarkan tempat yang tidak bersahabat, hostile. Tetapi kalau ada Kristus di dalam hidup kita, kita akan menikmati namanya Firdaus. Jadi Firdaus itu bukan sesuatu hal yang tidak ada godaan, tidak ada ancaman, semua baik-baik saja, makan kenyang, gak ada air mata. Bukan saudara, itu Firdaus eskatologi. Problem kita adalah kita menarik eskatologi kepada masa ini. Makanya orang mengatakan teologi sukses. Teologi sukses itu bukan sekarang saudara. Nanti pada waktu kita sudah di dalam Kristus, Kristus datang kali kedua, itu baru tidak ada sakit, penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada iri hati, tidak ada apa lagi saudara. Yang ada sukacita, itu eskatologi. Tapi problemnya ini ditarik ke dalam masa sekarang, maka yang terjadi adalah keliaran di dalam prosperity gospel. Salah alamat saudara. Nah jadi balik lagi ya, di dalam dunia saat ini kita masih bergumul, kita masih menderita, kita masih mengalami banyak penganiayaan. Tetapi jawabannya kalau Kristus ada dalam pergumulan kita saudara, ada Kristus di dalam hidup kita, kita akan menikmati cicipan daripada surga atau Firdaus ya. Nah sekarang kita akan ambil beberapa contoh ya, ini masuk ke dalam makna oasis kehidupan ya. Kita akan lihat ya beberapa konteks ya, sedikit lagi ya. Injil daripada Markus ini, pembaca mula-mula adalah jemaat yang digembalakan Petrus.
di mana sedang dan akan menghadapi penganiayaan di bawah Nero. Kita udah cukup banyak yang bicara mengenai ini, bagaimana mereka dianiaya dan seterusnya. Dan oleh sebab itu, memahami bahwa motif Firdaus hadir di padang gurun. Ada Firdaus di padang gurun, saudara. Ini sesuatu hal yang penting untuk kita sadari. Di dalam dunia berdosa ini ada Kristus yang memimpin hidup kita, itu yang penting. Dan oleh sebab mereka menyadari ini, mereka dapat memahami esensi Firdaus, yaitu kehadiran Kristus dan menikmati relasi yang sempurna dengan Bapa. Menikmati relasi yang sempurna dengan Bapa. Kita boleh memahami kehendak Bapa di sorga yang kita harus kerjakan apa di dalam Kristus. Berikutnya, pergumulan menghadapi padang gurun, mereka tiap-tiap hari. Namun mereka paham tidak ada yang dapat pisahkan mereka dari kasih Kristus. Inilah sukacita yang paling besar, saudara. Sekali lagi, saudara, tiap hari kita bergumul. Tiap hari kita dicurangi mungkin. Tiap hari ada hal-hal yang membuat kita itu hatinya luka, mungkin saja, saudara. Tetapi apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun padang gurun yang kita hadapi, yaitu akan kita lewati dengan sukacita ketika kita boleh menyadari bahwa Kristus itu hadir di dalam hidup kita yang tidak bisa dipisahkan. Seperti Paulus bilangnya, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kelaparan, perang, pedang, kuasa, penguasa, dan seterusnya. Nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Dan oleh sebab itu, ya, ini bagian terakhir. Ya, pemahaman ini menjadi landasan untuk memahami mengapa ya, para rasul itu bersukacita dalam penganiayaan atau penderitaan. Kenapa mereka bisa gembira waktu menderita? Ini enggak normal kan, saudara? Maksudnya waktu kita baca Kisah Rasul 5 ayat 41, mereka ini gembira loh. Karena mereka dianggap layak menderita bagi Kristus. Kenapa mereka bisa sukacita ya dalam penganiayaan itu? Jawabannya adalah karena mereka itu di dalam Kristus dan dianiaya karena Kristus, saudara. Mereka bersukacita. Orang yang menderita bukan karena Kristus, tidak ada dasar atau kemungkinan mereka bersukacita. Tidak mungkin, saudara. Orang yang menderita karena dosa, dia pasti akan kecewa dan menyesal. Tidak bisa kita sukacita dalam penderitaan ini kecuali satu hal. Karena Kristus, baru mungkin sukacita. Dunia ini penuh banyak kesusahan, tantangan, pergumulan. Tetapi kalau kita bergumul dengan benar, menderita dengan benar, kita akan menerima namanya, menikmati namanya sukacita. Itu bagian yang penting, saudara. Panggilan kita ini bukan menghindari kesulitan. Bukan, panggilan kita menghadapi kesulitan di dalam Kristus. Berikutnya ya, seperti contoh Paulus dan Silas yang memuji Tuhan di penjara ini beberapa kali juga kita udah bahas ya. Mereka sukacita meskipun dia tetapi jawabannya kenapa mereka sukacita? Karena mereka tahu ini mereka sedang kerjakan kehendak Allah. Baru bisa sukacita. Ketika dipukul orang, mereka bisa sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu mereka dipukul karena memberitakan Injil. Sebagian ada yang meninggal. Polikarpus mati dianiaya, saudara. Tapi dia menyanyi memuji Tuhan. Dan banyak lagi para martir dan seterusnya yang merelakan hidup mereka dengan sukacita memberitakan Injil. Karena mereka tahu ini panggilan dan kehendak Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga ada Habakuk ya, yang memuji Tuhan dalam pergumulan dan kesesakan. Enggak ada lembu sapi, hasil panen gagal, enggak ada apapun, saudara. Tapi dia bilang, aku tetap bersukacita, beria-ria dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan itu kekuatan yang membuat kakiku itu seperti kaki rusa. Yang mantap, saudara. Ini sukacita yang tidak pernah mungkin dinikmati oleh orang di dalam dunia ini yang tidak mengenal Kristus. Oleh sebab itu ya, yang terakhir ya saudara, panggilan ini untuk menikmati cicipan surgawi atau firdaus di dalam dunia berdosa ini bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, bukan. Tetapi untuk kita bagikan sukacita ini, bagikan kepada orang yang lain, saudara. Dan biarlah ya kita bisa melihat bagaimana kelimpahan di dalam perjanjian lama, di dalam masa intertestamental yang digenapkan dalam perjanjian baru yang dampaknya kita nikmati sampai sekarang ini. Kita menghargai seluruh bagian yang sudah dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab. Kita pelajari satu persatu dan biarlah hidup kita ini lebih dipukau oleh firman Allah. Lebih cinta untuk belajar firman. Bukan baca lewat-lewat, ya, puji Tuhan masih dibaca ya. Jangan-jangan enggak dibaca, lewat aja saudara. Ini menyedihkan, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati dia kalau bagian firman pun kita tidak baca, saudara. Nah oleh sebab itu ya biarlah kita yang hari ini sukacita ya. Hari ini kita yang boleh menemukan kebenaran firman Tuhan.
bukan hanya kita sendiri yang sukacita, tetapi bagikan sukacita ini kepada orang-orang yang belum menerima sukacita yang sejati. Mereka masih ditipu seperti iblis yang menipu Adam dan Hawa. Mereka masih ditipu oleh kebebasan yang palsu, masih mengikuti hidup yang sia-sia, masih menghancurkan diri, memboroskan waktu sampai akhir mereka akan menemui ajal, mereka akan menyesal. Udah pakai waktu dengan tidak bertanggung jawab dan plus menerima penghukuman dari Tuhan. Ini kecelakaan 2 kali, saudara. Hidup tidak ada arti dan kemudian dihakimi Tuhan, menakutkan sekali. Dan oleh sebab itu, saudara, biarlah kita boleh digerakkan hati kita untuk makin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk satu seminar yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, pembahasan akan firman Tuhan itu boleh memukau hati kami, untuk kami boleh tertarik untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Mengerti apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam sepanjang sejarah. Bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, janji, menepati janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kemudian yang kami boleh rasakan hari ini, di mana penebusan yang dilakukan oleh Kristus telah membawa kami yang jauh ini mendekat. Kami orang-orang, bukan orang-orang Israel, tetapi kami sekarang dikatakan sebagai umat Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan sejak sebelum dunia Engkau ciptakan. Kami bersyukur untuk kasih Kristus, dan biarlah di dalam keseharian kami, di dalam pergumulan kami boleh menikmati Kristus, dan kami tidak mengkompromikan kesucian, kekudusan, kebenaran di dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan ini semua boleh memuliakan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang juga dalam pergumulan, dalam kesesakan, di dalam kesulitan relasi, konflik. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami boleh membawa damai di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seminar kita pada malam hari sampai di sini. Kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Tuhan memberkati.